pendidikan juga nambah 1, maka dalam 8 bulan, walaupun Bapak Ibu sekalian kemarin ya kita anggap bulan Oktober itu adalah bulan awal kita menjalankan program, masih belum ada anggota sama sekali, maka dalam waktu 8 bulan Bapak Ibu sekalian sudah bisa beri SP ya. Mungkin yang simulasi yang ditulis oleh Bu Karmila yang di apa itu namanya? Sebentar saya lihat di saluran ya. Ya di saluran istilahnya simulasi bonus itu ya di WA itu kan ada penjelasan dari Bu Karmila. Oleh karena itu sekalian, karena ini program, maka perlu juga untuk dievaluasi. Karena kalau program tanpa dievaluasi, ya tentu akan bermasalah. Kita nggak tahu keberhasilan kita dan kita juga nggak tahu masalah yang kita hadapi. Pertama sekalian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sekalian adalah ada berapa orang, ya ada berapa ABO baru di bulan Oktober tahun 2024. Ya, ini kalau sesuai dengan keputusan yang Bapak Ibu sekalian tulis untuk BRIK SP, ya dan Bapak Ibu sekalian semuanya, ya hampir semuanya, ada yang mungkin ada 1-2 yang belum ngirim, ya itu kan setiap bulan itu dengan berbagai cara yang Bapak Ibu lakukan itu akan mendapatkan 4 ABO baru. Ya, 4 ABO baru itu kemudian yang ikut probron itu ada 1, ya minimal ada 1. Ya, kalau yang penting yang satunya itu, ya kalau 4 atau 5 atau 2 itu ya penting karena jumlah itu juga menentukan karena ada hubungannya dengan statistik, ya. Tapi yang paling penting itu adalah dalam 1 bulan itu ada 1 probron, ya. Itu yang indikasi apakah Bapak sekalian berhasil atau tidak. Yang saya lihat di dalam 1 bulan ini yang ada penambahan hanya Pak Heru Setia, ya itu yang penambahan ABO baru dan kemudian gabung di Probron, sehingga di jaringan beliau ini bukan hanya 3 tapi lebih dari 3 yang mengikuti Probron, ya. Nah, Bapak sekalian, ini semuanya bisa ngomong ya, bisa suaranya tidak saya mute ya ini ya. Halo? Di mute, Pak. Di mute juga? Iya, tapi bisa dibuka kok, Pak. Dibuka. Oh ya, memang tidak saya mute kemudian sama sekali ya. Nanti kalau ada yang mau ngomong silahkan ya. Siapa yang dalam bulan ini, bulan Oktober, yang memiliki ABO baru minimal 4 ABO baru? Saya catat, silahkan dinyalakan. Sebentar Pak, mau nanya dulu. Oke, silakan. Penambahan di sini kan pribadi atau grup, Pak? Pribadi, Bu. Pribadi, berarti kita dapat FL ini, Pak, maksudnya Pak ya? Oke, frontline. Frontline-nya. Nah, yang terkait dengan penambahan, saya kok kurang tanggap, Pak, kalau itu bisa ditambah dalam perjalanan. Mungkin bukan hanya saya yang punya pemahaman seperti itu. Saya nggak tahu kalau selama perjalanan, misalnya bulan Oktober sementara jalan ada yang mau masuk, saya kurang paham itu, Pak. Iya Oh, itu. gitu ya. Yang lainnya apa begitu? Kemarin Pak Heru memasukkan itu ada yang ikut. Yang lainnya? Bukan, Pak. Iya. Mungkin maksudnya Bu Marizani begini. Saya tadi juga ada tanda tanya juga. Jadi tadi di awal Pak Sapurdi menyampaikan bahwa yang ikut program itu minimal ada 4 abo dan 1
yang masuk pro bronze. Nah, ini Iya. yang kayaknya yang jadi pertanyaan Bu Marjani, saya juga loh, maksudnya gimana gitu kan? Karena kita mungkin akhirnya saya menyamakan begini, dari Abu baru, sorry ya, FL baru atau yang kita tambahkan itu nanti untuk maksudnya ditambahkan ke yang ikut pro bronze dan dia juga sebagai pro bronze, mungkin seperti itu ya Pak. Oke. Jadi gini Oh, misalnya jadi gini Pak Bambang, misalnya sekarang ada 3. Oke. ya, Nah, 3 yang ikut pro bronze, anggap aja ini frontline semuanya lah ya. ya, ya, Ini kalau mau menjalankan sesuai sistemnya dalam 8 bulan bisa break SP, itu kan Pak Bambang sendiri juga harus merekrut, ya, harus menambah 1 orang, betul. terus kemudian apakah ini 1 orang itu mau dikasihkan ke bawah atau ke bawah itu kan ada 3 itu, Ya, ya, kemudian yang 3 ini juga menambah 1 yang ikut pro satu. bronze. Ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya Oktober ini Pak Bambang sendiri 1, ya, terus kemudian di bawahnya ini ada 3 pro bronze. Bulan depan berapa kira-kira nambahnya minimal? Kalau satu-satu semua berarti ya 4 Pak. Nah, ada 4 plus dengan 4 yang sudah ada. Ya, Begitu seterusnya, Bang. Itu yang dimaksud dengan Bu Carmila, ya. Jadi tidak kemudian setelah saya, misalnya saya kemudian nggak merekrut sama sekali, bukan seperti itu. Ya, tapi semuanya merekrut dan penambahannya tiap bulan itu berkali lipat. Jadi kalau misalnya dalam bulan ini, dalam bulan November ya, November misalnya anggap aja November itu nambah 4. Ya, dari Pak Bambang 1, kemudian yang ketiga di bawahnya 1. Kan ada 4. Ya, ini bulan pertama. Kemudian semuanya menjadi 8. Terus kemudian 8 ini nambah satu lagi. semua. Iya, satu. Menjadi berapa? Menjadi 16. 16 kemudian ini satu juga. Jadi berapa? 32. 32. Dan itu seterusnya. Yang dimaksud seperti itu. Seperti itu. Iya, iya Pak, paham. Dan masuk pro bronze bisa kapan aja ya. Bisa kapan saja dan juga bisa dari sumber yang sudah ada. Misalnya Pak Bambang jaringannya kan banyak, Bu Mariani juga banyak, ya. Kemudian ngajak teman-teman yang lainnya, ya, agar apa? Agar habisin waktu ya. Sekalian kita kerja. Kalau kita kerja misalnya seperti saya kerja di PLTU misalnya, atau yang Bapak Ibu menjadi PNS atau ASN atau pegawai, sehebat-hebatnya kerja, jungkir balik pun itu ya tidak terlalu berbeda, ya, tidak terlalu berbeda dalam misalnya waktu 5 tahun gitu. Ya, dalam waktu 5 tahun kenaikannya berapa? Anggap aja paling fantastis misalnya 10%, 10%, 10% tiap tahun, tapi itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Anggap aja paling maksimum. Kan dalam 5 tahun peningkatannya, kalau misalnya gajinya 10 juta, ada peningkatan 50%, ya cuma segitulah gitu. Ya. Tapi kalau di MB itu peningkatannya berbeda gitu. Nah itu kalau tahu dari seperti itu ya mestinya kita itu nggak mungkin kita itu kemudian santui gitu. Mestinya tidak seperti itu. Dan itu juga yang menjadi salah satu faktor saya harus kerja keras itu dulunya seperti itu. Dan sampai sekarang ya. Karena sekarang saya kalau dulu itu kerjanya itu pakai otot itu maksudnya kirim WA itu kan pakai otot walaupun ototnya sangat ringan. Kalau sekarang saya memikirkan membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya saya ngundang terus kemudian akhirnya saya tidak membina Bapak Ibu sekalian yang jumlahnya ada ribuan itu mereka akan menjadi korban. Ya. Akan menjadi korban. Jadi gitu Bu Mariani, bisa dipahami nggak?
Mohon maaf, ini tadi ada anak saya datang dari Medan, jadi buka pintu lewat. Tak tanya lagi. Oke. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu mengerti ya, bisa Paham, paham, Pak. dipahami. Paham. Ya, terima kasih, Pak Sam. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan saya, ya mungkin tidak semuanya, yang punya aja. Siapa yang dalam bulan Oktober kemarin ini memiliki minimal 4 ABO. Untuk mengetahui gimana? Untuk mengetahuinya ya dicek di websitenya kan, ya dicek websitenya. Mungkin di mana itu training passive income juga sudah saya sampaikan, ya tinggal nanti di login, ya setelah login kemudian lihat di bisnis itu ya, di bisnis, kemudian nanti lihat loss map kita. Nah, di situ nanti ada belanjaan kita, ada PV kita pribadi, ada PV grup, ya termasuk kemudian ada apa lagi? Ada ABO baru, ya. Nah, di pusat bisnis ya, pusat bisnis ditekan, ya, terus kemudian nanti kita akan diarahkan ke garis sponsorisasi, ya loss. Ya, garis sponsorisasi itu, ya itu nanti kalau teman-teman menguasai apa namanya menu-menu itu ya, yang seperti yang di materi training, insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi jangan tanya gimana cara mengetahui ABO baru ya. Ya, tapi nggak apa-apa, baru kok masih belajar, nggak ada masalah ya. Tapi belajar dulu baru kemudian baru bertanya ya. Jadi kalau misalnya sudah diterangkan kemudian tanya berarti kan nggak nggak menyelesaikan materinya. Yang saya lihat itu Pak Heru ya, lebih dari 4 dalam bulan Oktober. Ada yang lain bukan hanya 4, jauh lebih daripada itu. Ada yang lain pribadi loh ya, bukan di jaringan kita. Kalau jaringan kita Pak Bambang ada puluhan, ya Bu Mariani juga banyak, ya Pak Ali juga banyak, Pak Doro ini juga banyak, ya nggak ada, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kemudian siapa yang memiliki ABO yang kemudian dalam bulan Oktober kemarin mereka gabung ProBron, ya ProBron itu program Bron, disingkat sama Pak Dokter ProBron, ya program Bronze. Nah, ini yang saya tidak tahu, kalau sementara jalan itu ada tambahan. Saya pikir hanya kemarin itu tambahannya. Ini yang anggota saya itu, karena saya sendiri yang memahami begitu ya. Nggak masalah Bu ya. Ya. Jadi ini perlunya diskusi, perlunya ngobrol kayak gini santai-santai ya. Mungkin kalau ada kopi, kalau yang suka ngopi ya, kalau rokok saya tidak rekomendasikan ya, nanti banyak menghabiskan Nutrilite nanti kalau rokok ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan langsung disampaikan ke saya ya. Disampaikan agar saya punya catatan juga, saya punya database ya, dan nanti kita bisa lihat. Terus kemudian yang saya lihat dalam bulan ini yang ada penambahan ABO yang ikut ProBron itu adalah Pak Iman. Pak, kok bergema lagi, Pak? Bergema. Ini padahal nggak pakai ini loh. Astagfirullah. Mohon izin, Kiai. Oke. Halo. Mohon izin, Kiai. Silakan. Tadi kan disampaikan bahwa kita ini kan semua adalah ABO yang sudah komit menjadi ikut program yang namanya ProBronze.
Betul. Bron ini kan disyaratkan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan ya, sudah punya tiket seat day, ikut BSM, dan punya apa itu kemarin itu ada dicatatkan juga punya berapa akun WA dan segala macamnya. Nah, Iya. mungkin kalau memang kita 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 mendorong juga teman-teman yang lain yang baru, saya pikir kalau yang baru itu mungkin agak sulit ya. Tapi bagi teman-teman kita yang mungkin sudah berjalan ABO yang mungkin belum masuk Probron, mungkin masih bisa kita upayakan untuk memenuhi syarat-syarat itu dan bisa bergabung ikut Probron. Itu Pak Betul. Kiai. Mungkin gambaran yang saya tangkap seperti itu, karena Probron itu kan disyaratkan kemarin seperti itu. Iya, dan syarat-syarat yang lainnya yang sudah menunjukkan kita komit. Nah, itu Pak Kiai. Betul. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video itu, bahwa untuk merekrut untuk ABO baru, ya, untuk ABO baru itu tidak disarankan untuk masuk Probron. Mereka biar apa? Biar apa namanya, melebar dulu, ya, melebar dulu. Kecuali yang memang punya semangat yang sangat tinggi, ya. Jadi sumber utama dari Probron tiap bulan itu adalah orang-orang yang sudah ada di grup GF, ya, yang mereka sudah terjun untuk ngundang, sudah latihan, sudah ini, dan kemudian timbul semangat untuk menjalankan lebih serius, mereka lah yang kita tawari untuk program Probron, ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu 4, bulan depan ada 4, ya, atau plus minus lah, bisa 4, bisa 3, bisa 5. Nah, itu mereka kan mesti ada yang ikut grup GF, ya. Itu sebenarnya tiap bulan itu bisa menambah 1 kalau misalnya sistemnya bisa berjalan. Ya, jadi sumber utama Probron itu adalah bukan yang masih ABO baru sebenarnya, ya, kecuali yang memang ABO-nya mempunyai semangat yang tinggi, ya. Tapi ABO yang sudah di GF. Nah, kayaknya yang di apa namanya grupnya Pak Heru itu juga sudah ada grup GF dan kemudian punya semangat yang tinggi karena beliau juga mengadakan Zoom sendiri di grupnya masing-masing, ya, di grupnya Pak Heru sendiri. Akhirnya mereka punya semangat dan ikut grup Probron. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya, tidak terlalu jauh berbeda. Asal punya semangat yang sangat tinggi, punya impian yang sangat tinggi, ya, antara yang lama dengan yang baru itu bisa sama-sama bisanya. Ya, yang menentukan itu kesuksesan kita atau kesuksesan di dalam menjalankan bisnis ini kan tergantung dari semangatnya. Ya, jadi perkiraannya begitu Pak Iwan, nanti bisa ketika kita diskusi nanti bisa ditambah-tambah yang lain. Terima kasih. Ada yang Terima kasih, Kiai, penjelasan. gitu aja, nanti bisa disambung ya. Tadi teman-teman sekalian, jadi yang saya perlu evaluasi itu ada 2 aja, ya, yaitu berapa orang yang gabung MB di dalam bulan ini, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang masih belum ada penambahan, ya, tidak masalah. Dan kemudian yang kedua adalah berapa orang ABO yang gabung di Probron, ya. Sumber utama adalah yang sudah punya jam terbang, artinya sudah di grup GF, ya, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, ya, atau mungkin lebih, atau juga yang ABO baru yang punya semangat tinggi untuk menjalankan bisnis MB, ya, karena sekalian kalau kita sudah menyelam, ya, jangan sampai kemudian tanpa mendapatkan mutiara, katanya Dokter Sigit. Oke, teman-teman sekalian, itu saya ingin mendapatkan informasi kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian
di lapangan, ya. Saya hanya akan tulis dan kemudian nanti setelah itu kemudian kita akan diskusikan, ya. Dan kemudian juga termasuk nanti kalau seandainya ada ide-ide brilian yang bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan, ya. Saya persilahkan kendala-kendala yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan dinyalakan suaranya yang di sebelah kiri audio itu. Silakan siapa aja boleh ngomong. Ya. Saya Pak Misbah, Oke. Pak. Assalamualaikum. Oke, Pak Misbah, sebentar saya tulis. Silakan Pak Misbah. Ya Pak. Saya abu baru dan belum mendapatkan abu di bawah frontend saya. Cuma saya masih bertahap terus prospek, Pak. Ketika prospek itu sekarang kan nggak ada apa namanya meta itu ya. Jadi saya sementara ini manual terus. Ada 4 HP, saya ada 4 HP. Semuanya saya pakai manual walaupun sering terblokir. Kemudian ada beberapa yang nyangkut dalam prospek itu dan ikut join ke apa namanya bimbingan fokus. Kopas. Sorry, bimbingan Kopas. Oke. Tapi baru masuk, ada beberapa masuk terus langsung keluar lagi tuh. Misalkan ada 10 langsung keluar lagi jadi 5. Terus ada masuk lagi, keluarnya lebih banyak. Nah, dari situ apakah saya perlu japri lagi nggak follow up ke yang bersangkutan yang langsung keluar itu, Pak? Oke, Atau kami diamkan saja? Oke. Sebentar saya tulis ya. Jadi meta sekarang hilang, ya. Terus kemudian yang kedua sudah di grup tapi keluar. Terus kemudian apakah perlu di Follow up. japri, ya, di japri. Ya, ditanyakan misalnya kenapa keluar dan sebagainya, ya. Betul. Itu aja Pak Misbah. Oke, Pak, sementara itu, Pak. Oke. Bagus sekali pertanyaan dan masalah yang disampaikan. Ya, saya catat dulu. Saya persilakan Bapak Ibu yang lain. Pak siapa Pak Daru ini ya? Silakan Pak, langsung aja. Assalamualaikum, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang kami alami selama ini, jadi ABO yang sudah lumayan lama, jadi sekitar 5 bulan ke atas, ya mereka kan sudah belanja tiap bulan rutin, sudah mengundang, tapi mentalnya masih Pak, rata-rata masih di jalur kiri. Jadi ketika mereka belanja rutin tiap bulan, akhirnya tanya loh, kok sudah belanja tiap bulan kok belum ada bonus gini dan itu, makanya kan dia jaringannya belum memenuhi Pak, jadi belum PV-nya belum mencukupi, jadi kan belum mendapat kenaikan persen itu loh Pak. Jadi gimana untuk motivasi mereka biar gimana ya, jadi untuk kirinya itu biar beralih ke kanannya walaupun perlahan tapi masih konsisten itu loh Pak. Banyak kan dari jaringan kami yang sudah lama-lama di GF itu rontok gara-gara mereka itu berusaha belanja sekitar 5 bulan ke atas sudah rutin tapi belum ada hasil. Makanya yang mereka yang saya tangkap Pak, ketika mereka masuk Kopas itu ada materi itu kita menjalankan itu tanpa presentasi, tanpa jualan, jadi kita cuma kan pakai HP, jadi mereka mikirnya begitu mudah pakai HP, begitu di perjalanan banyak kendala. Itu Pak, mungkin. Kasih. Bagus. Ini informasi yang bagus sekali.
Baik, saya tampung Pak Mukhlis Daru ini ya. Beliau punya jaringan yang besar dan anggota beliau ini banyak sekali yang menjadi anggota Probron ya, dan merata gitu ya. Ini punya potensi yang besar juga untuk segera break SP. Terima kasih. Yang lainnya, Bapak sekalian, saya persilahkan. Saya harapkan Bapak sekalian menggunakan kesempatan untuk diskusi santai kayak begini ini untuk ngomong, untuk latihan ngobrol, untuk latihan dalam rapat kayak meeting gitu ya. Karena Bapak sekalian kalau menjadi apa namanya, kalau ingin menjadi seorang leader memang harus latihan ya. Dan sering dikatakan bahwa besar atau kecilnya bisnis kita ini adalah tergantung seberapa besar leadership kita. Ya, jadi ini jangan sungkan, kita santai aja. Ini semuanya teman sendiri. Ya, jadi silakan langsung ngomong gitu aja. Saya Pak, misalnya, ya, saya Bu, atau saya apa? Saya ya bilang Pak Sam gitu ya. Silakan, silakan. Ini bagus sekali masukan-masukannya. Silakan, yang lain. Jangan di WA ya. Saya nggak fokus, nggak bisa melihat apa namanya tulisan. Ya. Dan saya harapkan karena jumlahnya juga nggak banyak, teman-teman itu langsung komunikasi langsung untuk latihan ngomong. Silakan. Kalau tidak ada kendala berarti kan harusnya kan setiap 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 bulan ya, bulan pertama kemarin sudah banyak ABO baru ya, harusnya. Kalau nggak menyampaikan kendalanya. Ya. Pak. Assalamualaikum. Ya, Mas. Waalaikumsalam. Silakan langsung sebutkan nama. Saya Marzuki, Pak. Oh, Pak Marzuki. Oh, oke, silakan Pak Marzuki. Memang saya kemarin Pak waktu daftar yang terakhir. Yang kesepakatan itu Pak, kalau kemarin yang kita saya nggak sempat ungkap itu memang apa ya rada khawatir juga saya kan ini memenuhi kayak semacam janji poin. Saya yang sekarang kebetulan ini saya keluar. Maaf, suaranya menggema Pak ya. mungkin kurang dekat mungkin. Ini Pak. Saya kalau malam begini Pak, saya meninggal lagi. Maaf, kurang bisa dipahami Pak. Suaranya menggema terus putus. Jaringan Pak, jaringan. Jaringan. Kalau begitu pakai obrolan nggak apa-apa Pak, karena nggak bisa ditangkap suaranya. Nanti terakhir kita ditulis saja kalau tulis saja kalau. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran Pak? Suaranya Ibu bergema juga nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak ada ekonya. Kalau di sini jelas kok, Bang. Jelas, Pak? Jelas. Kalau di sini jelas. Oh, langsung ya, Pak ya? Sebentar, Bu. Oh, gitu. Pak Samnya Pak Sam. muncul. Ya silakan Bu, langsung. Oh iya. Saya punya abu. Itu dia setiap kali belanja itu selalu saya ingatkan. Itu pun di akhir bulan, tanggal 29, tanggal 30. Dan dia itu kelihatannya kurang memahami materi gitu, Pak. Tapi ketika saya ingatkan belanja, dia belanja. Tapi masih saya belanjakan. Jadi dia tidak punya inisiatif agar bisa belanja gitu caranya gimana. Nah, kadang saya juga manusiawi ya Pak ya, jadi dia gitu loh. Tapi apakah saya tetap membimbing dia atau gimana ini maksudnya kan setiap hari sering saya ingatkan, tapi kelihatannya orangnya itu antara butuh dan tidak butuh gitu loh. Jadi memang harus selalu diingatkan. Sudah hampir 1 tahun soalnya. Itu apakah tetap saya harus bekerja di dia atau gimana gitu. Terus yang kedua, Sebentar Bu, mohon maaf, suaranya menggema ya. Halo? Suara saya menggema enggak? Pak Bambang? Iya, menggema tapi Bergema suaranya. Berarti Tidak, Ibu tadi juga sama-sama menggema, Pak. semua berarti menggema. Kayak ada ekonya gitu. Padahal nggak pernah kayak gini. Bentar. Pengaturan rapat. Ini suaranya Berulang-ulang. Ada yang tahu menghilangkan suara. Itu solusinya dimatikan, ganti link baru. Ganti link baru. Ya, link baru. Itu baru hilang. Oh memang gitu, pernah gitu Pak? Mas itu ya? Nggih, udah biasa itu, udah biasa. Sebentar. Tolong dipantau di grupnya ya. Ini udah bagus. Ini udah bagus nih, Pak. Pak Heru ngomong tadi jelas. Sudah bagus. Tapi Sudah. biasanya berulang lagi, Pak. Oh ya ini bagus ini sudah. Ya, udah bagus. Oke. Sebentar. Tadi Bu siapa tadi? Lupa Bu. Bu Nur Inayah, Pak. Nur Inayah. Iya Bu Nur Inayah. Diulangi, Silakan Pak. Bu Nur. Diulangi ya Pak ya. Ya. Gini, To the point aja Pak. Bu ya. To Ya. the point aja. Oh ya. Oke. Saya punya abu, Pak. Dia ini jalan, ya, sudah belanja. Tapi selalu saya ingatkan dan belanjanya itu selalu di akhir bulan. Dan beliau itu belum bisa belanja sendiri, masih saya belanjakan. Tapi kelihatannya tidak ada niat belajar untuk belanja. Agar kayak gitu loh, Pak, istilahnya. Iya. Ini apakah saya harus bekerja di dia melanjutkan apa gimana gitu loh, Pak, maksudnya. Kelihatannya tidak ada keseriusan tapi mau menjalankan gitu. Iya. Terus lanjut Bu, yang kedua. Oke. Yang kedua, saya punya abu, sekarang itu dia baru melanjutkan di S2. Dia ikut Probronz juga ya. Kemarin dia tanya sama saya lagi dilema Mbak, katanya itu antara saya melanjutkan, kalau saya fokus di pendidikan,
saya harus mengorbankan MW. Tapi kalau saya fokus di MW, saya nggak bisa melanjutkan S2 karena jadwalnya terlalu padat, katanya gitu, Pak. Nah, ini solusinya gimana? Oke. Ya, Orangnya ada di terima sini kasih. ya? Bu Patmi ada di sini nggak ya Bu Patmi ya? Oh, Bu Patmi. Patmi Roni. Oh ya, ya paham saya Bu Patmi Roni. Ya, Ya. terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjut yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bu siapa, Bu? Dewi, saya Dewi dari Cianjur, Pak. Oh ya, Bu Dewi. Iya, Pak. Saya gabung MW itu udah dari 2022 ya, 2 tahun kurang lebih ya. Saya sudah bisa ngundang banyak. Saya udah bisa ngerekrut jadi ABO banyak. Tetapi ABO saya tuh setelah gabung itu nggak belanja. Terus ada juga yang belanja, baru belanja 1-2 kali itu udah muntaber, Pak. Kendalanya katanya dia belanja sih nggak apa-apa, saya rutin belanja. Tapi untuk merekrut orang menjadi ABO undang-undang itu dia banyak kendala. Saya sudah memotivasi dengan berbagai cara, tetapi dia tetap gitu. Saya udah bisa sih mengundang banyak gitu, menjadikan dia sampai jadi ABO, tapi untuk dia tetap rutin belanja, terus semangat semangat dia untuk maju itu saya belum bisa memotivasinya, Pak. Gimana Pak cara memotivasinya dan saya biar tetap semangat gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi ya. Iya, Pak. Nanti saya tampung dulu Bu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Silakan Bapak yang lain. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Misran Pak dari Kalimantan Timur. Ya, iya, ini Pak pertanyaannya Misran. untuk Pak Iwan sih. Kemarin kan katanya di JOM kemarin tuh dalam per minggu masih dapat 50 ya. Ini kan kendalanya itu di mengundang. Jadi yang bisa dapat banyak itu bagi-bagi pola mengundangnya itu loh Pak. Oh, berarti nanti Pak Iwan menyampaikan gimana triknya kok bisa dapat 50 ya. ya. Karena saya 2 minggu ini kehilangan pola sudah Pak. Maksudnya HP-nya juga lebih daripada 1, lebih daripada 2 gitu. Cuma sudah 2 minggu ini kehilangan pola lagi Pak anunya. Kemarin sempat kuat gitu. Sekarang ini 2 minggu ini kehilangan pola lagi sudah. Ya itu aja Pak yang teman-teman kan ada Pak Heru di sini polanya Pak Heru, Pak Ali Rifai sama Pak Iwan. Dibagi pola-polanya Pak. Ya itu aja dari saya Pak. Oke. Terima kasih. Nah, nanti yang ahli-ahli ini nanti kita suruh ngomong. Ya. Kan yang lain. Karena kendala utamanya itu Pak. Itu paling utama itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Misran. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lain. Saya Pak Sam. Oke, silakan Pak. Bambang ya? Oke. Oke, monggo Pak. Bentar, Pak. Saya akan ini Pak, dalam beberapa bulan saya amati termasuk yang sudah sudah ditutup di Kopas tutup pindah ke Sukses Bersama MW. Itu kan saya lihat banyak pertanyaan yang menurut saya sih sebenarnya mereka nggak baca gitu loh Pak. Betul. Nah, gimana caranya ya agar peserta itu mau membaca, paham. Soalnya kadang saya tambahin di ininya Pak. Sebelum modul ya. Jadi di materinya Pak Sam itu sebentar saya lihat. Kan ada kalimat ini ya. Silakan buka landing page berikut ini. Nah, ini sebelumnya landing page
saya tambahin modul berapa gitu Pak. Soalnya kadang Pak modulnya yang mana? Nah saya jadi bingung ini gimana orang ini. Oh jelas di situ itu tertera silahkan buka landing page gitu loh Pak. Nah, saya sampai kehilangan kalimat ya kata-kata gimana menjelaskan orang yang seperti itu gitu Pak. Barangkali mungkin redaksi atau gimana ya biar ya kita ngambil apa ya tingkat yang paling bawah lah kira-kira bisa dimengerti seperti itu Pak. Sebenarnya kalau ini sih umum itu mestinya paham gitu ya, mestinya paham. Tapi kenapa kok masih ada yang bertanya seperti itu Pak? Japri lagi gitu loh Pak. Karena kan kita tutup ya memang nggak bisa jadi japri gitu. Terus akhirnya saya screenshot, saya lingkari gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Silakan. Yang lain? Silakan. Dari Pak Bambang tadi, kalau bahasa landing page itu di awal itu masih sangat asing Pak. Kalau istilah modul itu juga asing. Kebanyakan orang itu paham kalau modul. Kalau menurut saya bahasa landing page itu juga ada di website. Terus untuk modul juga ada di bab gitu, ada bab 1, bab 2 gitu. Sebentar suaranya kurang jelas sekali. Tunggu handset po. Ini pakai handphone ya? Laptop. Halo? Ya kan? Nanti biar Pak Ali ini apa namanya terus mungkin gabung melalui HP aja. Soalnya suaranya yang kemarin itu sudah jelas. Sekarang siapa ini? Sudah jelas sekarang Pak. Ya. Ini keren ini. Silakan. Jadi menambahi dari Pak Bambang tadi, kata-kata bahasa landing page modul itu di masyarakat itu masih kurang memasyarakat itu loh Pak, kalau menurut saya. Jadi lebih baik diganti kata landing page itu di website atau seperti apa. Kalau website itu lebih familiar di telinga kebanyakan orang. Terus kata-kata modul itu juga masih asing. Kalau menurut saya bahasa kata bab itu lebih umum daripada modul itu. Bab 1, modul 1 ganti bab 1, bab 2 gitu. Masih balik. Ya. Itu ya. Ya, kalau memahaminya seperti itu kalau masalah bahasa yang disampaikan Pak Bambang tadi itu. Jadi kita ngomong landing page modul itu apa gitu loh. Banyakan orang itu kurang paham kalau modul, kalau bab 1, bab 2 ya sekolah itu pasti tahu kalau bab itu. Masuk balik. Ini kalau misalnya yang membaca itu orang yang pinter, nanti saya dibilang bodoh. Itu masalahnya. Kalau bab itu ada satu tema. Kalau ada bab itu satu tema, ya satu tema itu kemudian ada per bab. Nah, ini ada perbedaan. Ada misalnya plafon rezeki. Kemudian nanti beda lagi tentang kecerdasan finansial. Nanti tentang hukum-hukum alam. Itu kan sesuatu yang beda, Kak. Bisa kemudian kita bilang itu bab gitu. Nanti saya dibilang bodoh ini orang yang saya ngikuti orang bodoh, nanti saya dibilang bodoh gitu. Terus kalau website itu umum juga, ya. Nah, website misalnya itu modul diganti website, itu nanti rancu itu. Ya. Karena pengertiannya itu berbeda. Di website itu ada banyak, misalnya salah satu diantaranya ada modul, ada landing page, ya terus kemudian nanti ada mungkin Pak Heru masih ingat tentang bagaimana untuk meningkatkan rating. Lupa selama saya nggak main ini ya. SEO. Dulu itu makanan saya itu. Website saya selalu ada di halaman pertama.
kalau halaman pertama kadang-kadang di baris kedua, ke satu, ketiga selalu menguasai dulu ya. Saya belajar ke Surabaya, belajar online juga, tapi karena lama lupa saya. Ya. Tapi nanti saya akan pikirkan ya, akan pikirkan. Cuma saya mempunyai pemikiran gini ya, Bang. Itu mereka itu agar tidak dibilang bodoh, ya, atau tidak agar dibilang dia itu nggak membaca, Ya. akhirnya mereka bilang modul yang mana, padahal di atasnya sudah ada modul ini tentang ini, ya. Itu alasan ya, alasan orang yang nggak baca, ya. Dan itu kemudian kalau kemudian kita mengikuti orang-orang model seperti itu, nanti kita yang mundur, Pak ya. Nanti Iya, Pak. Kopas ini dungu bener orangnya ini. Oke, yang lainnya silakan. Ini saya dahulukan karena berbeda. Silakan yang lain. Atau bertahap ya, Bapak sekalian, nanti bisa bisa berseri ya. Nanti kalau misalnya nanti pertemuan akan datang ya, nanti kita akan tampung lagi masalah-masalah dan kita akan selesaikan ya. Sekarang saya mau mendapatkan ide yang Bapak Ibu miliki ya. Dan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Misran tadi itu adalah bagaimana Pak Iwan mempunyai mempunyai teknik yang kemudian masih bisa berhasil mendapatkan 50 prospek di dalam satu pekan. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita gali. Luar biasa. Luar biasa. Walaupun kalau kemarin waktu Meta yang Pak Heru bilang rem blok dan sebagainya, itu beliau satu minggu itu ada yang 500, ada yang sampai 1.000 itu. Ya, saya buatkan grup sendiri. Nah, ketika Meta ini bermasalah, ya, dan ternyata tadi Pak Romi di grup leader, di grup Platinum, itu beliau juga ngomong bermasalah dengan Meta yang ada di Facebook. Ya, beliau main Facebook. Itu sekarang juga sedang gonjang-ganjing di Facebook. Ya, bukan hanya di WA saja. Silakan Pak Iwan. Ilmunya tolong di-share ke teman-teman. Saya akan catat. Terima kasih Kiai. Mohon izin teman-teman, mohon izin para leader. Ini sebenarnya saya yang harus banyak belajar Pak Kiai pada para leader, dan saya sebenarnya dengan adanya Zoom yang diberikan oleh Pak Kiai ini, saya ingin sekali mendengarkan cerita-cerita mungkin inspirasi yang dapat diberikan pada kami dari para leader. Ya, itu, dan juga mungkin juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai dari Pak Heru Setia itu kan disampaikan itu sampai bulan lalu itu sampai berapa puluh orang itu kan suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita dengarkan sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang ini. Kalau saya ditanya sebenarnya saya menjalankan apa yang disampaikan oleh para leader ini, oleh Pak Kiai, leader-leader kami di GF sejak awal training passive income itu. Ya tetap saja Pak Lu di kantor dengan kesibukan apapun juga itu ya seperti kacamata kuda gitu. Saya lebih mementingkan ada waktu-waktu yang terus saya lakukan untuk menjapri gitu loh. Itu saja yang saya lakukan sebenarnya. Jadi kalau kenapa bisa sampai 50 lebih, nah ya itu mungkin impian saya mengutamakan waktu-waktu yang ada ya untuk menjapri. Saya pikir nggak ada yang ini ya. Saya hanya mengcopy aja tuh. Saya berterima kasih sejak awal saya join. Saya lihat ini segala bahan sudah ada, tinggal copy paste aja nih, gitu loh. Bahkan terakhir kayak mengkasih 5 masalah yang sering dihadapi itu saya pakai juga itu. Selalu saya pakai tuh. Ada yang jawab, ada yang bertanya kan itu sangat tepat sekali itu. Saya japrikan aja, saya kopikan aja itu apa yang Kiai sampaikan. Itu kena sekali itu. Dan tinggal
tindak lanjutnya ya itulah interaksi dari kita dan mereka. Seterusnya kan sampai ke bimbingan Kopas. Nah itu yang makanya saya tanyakan kemarin itu Kiai, bukannya saya ini terkait Landipek ini. Landipek sangat bagus sekali gitu loh. Cuman saya merasakan bagi saya hilangnya antusiasme kelompok yang selama ini ada di bimbingan Kopas, yang sebenarnya dapat mempengaruhi juga suasana teman-teman yang ada di dalam bimbingannya gitu, yang saya rasakan, sehingga bisa komunikasi saya dan teman-teman yang masuk ke bimbingan itu lebih ini lagi. Pada saat saya melihat mereka antusiasme, entah dalam bimbingan itu ada mereka ikut komentar, itu kan udah tanda-tanda bagi kita kan, bagi yang mengundang gitu kan. Itu yang saya rasakan. Ya, cuman pada saat Landipek, karena juga bulan lalu juga ada terkait itu, saya tidak begitu ini ya. Terus kan sebulan lalu kan mama saya meninggal, dan keadaan itu pun saya masih menjapri-japri itu. Masih juga itu saya lakukan gitu loh. Itu ya intinya ya lakukan saja kan, gitu aja. Saya pikir saya nggak ada, belum ada apa-apanya lah. Saya pengen dengarkan ini dari Pak Ali Rifai, Pak Bambang, ya, sehingga Ibu Mariani, Pak Heru Setia itu kan bagaimana bisa mendapatkan jaringan yang solid dan berkembang itu, terduplikasi dengan baik gitu kelompoknya gitu, menjadi yang militan kan gitu kan. Itu aja Kiai, mungkin saya pikir ya nggak ada hal-hal yang ini ya lakukan aja gitu tiap hari ya, saya japri gitu loh. Jadi ya silakan. Mungkin itu Kiai. Maksudnya gini, Pak Iwan ceritanya kan global. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan tentang meta. Apakah Pak Iwan mengundangnya itu kan jelas nggak pakai meta ya. Nah, dari sumbernya itu yang nomor yang dari Pak Sam atau dari mana, grup lain atau bagaimana? Iya, kalau sumber, saya terus terang gini Kiai, kan kemarin kalau saya menggunakan sniper itu terus terang kalau sekali saya kirimkan itu langsung terblokir saya Pak Kiai. Jadi saya gunakan sniper itu tidak dari sumber sniper secara langsung, tapi dari masih manual ini Kiai, dari grup-grup yang ada ini. Jadi kirim undangan ke ini grup yang dimiliki oleh Pak Iwan ya? Iya, saya masuk ke grup-grup, ya udah saya japri aja anggotanya gitu. Iya, saya kirimkan undangannya gitu. Kalau dihitung misalnya dalam satu hari kira-kira berapa orang yang dikirim ya? Sehari Kiai. Ya kalau dihitung itu ya mungkin lebih dari 200 ya kalau sehari itu, saya tanpa sadar itu terusan itu ya. Nah dari situlah mungkin timbul jawaban peserta yang mungkin siap gitu kan. Langsung saya saving, langsung saya kasih link, ada yang langsung masuk sendiri. Ada juga yang belum masuk, entah ini saya tanyakan terus gimana. Nah pada hari Minggunya baru kita masukkan. Nah biasanya Sabtu Minggu itu saya japri dengan memberikan keterangan tentang grup yang sudah ada itu, yang pernah diberikan oleh upline itu. Saya japrikan ke mereka. Nah, alhamdulillah dengan 2 hari itu saya japri, sebagian besar yang masuk saya unggah, tidak ada yang keluar itu. Itu aja Kiai. Terima kasih. Ini mulai mendengung lagi, coba kita bisukan dulu. Coba nyalakan lagi Pak Iwan. Mohon maaf. Ya oke. Oh ya, ini berarti caranya gini. Jadi kalau mendengung kita matikan, ya bisukan lagi, kemudian dinyalakan ternyata nggak mendengung. Ya ini saya tadi memperhatikan
yang saya lakukan begitu. Terima kasih Pak Iwan. Jadi Ya, terima kasih, Kak. jadi beliau kirim undangan dari grup-grup yang beliau miliki ya. Dan silakan itu juga boleh dilakukan oleh teman-teman. Terkait dengan Japri tentang ini apa namanya, kemarin ini kan ada masalah masukkan nomor WA orang prospek ya, kemudian kita masukkan di grup, ini kan terjadi pemblokiran lagi ya. Itu terus kemudian kita, dan itu kan agak masalah, agak banyak. Terus kemudian kita rubah dengan metode kirim link ya. Jadi undangannya itu kita desain dengan 5 jenis desain undangan itu. Kalau dulu sebelumnya itu adalah link saja, kemudian yang sekarang saat ini adalah kita kirim nama ya, Japri nama dan kabupaten, plus dengan atau dengan langsung masuk ke link ya. Memang ketika kita tidak bermasalah dengan kirim undangan yang sedikit-sedikit kemudian diblokir, itu memang yang paling efektif untuk agar kita bisa komunikasi, kita bisa nyebutkan nama, itu adalah melalui nama dan kabupaten ya. Sehingga apa namanya, bahan Japri pun juga kita siapkan dan berbagai bentuk Japrian ya kita buat agar apa? Agar mereka itu membaca materi ya. Bukan sekali 2 kali ya kita rubah-rubah bahan Japrian. Ya. Jadi kenapa itu ada perubahan itu karena memang kita dibuat bingung oleh WhatsApp ya. Itu ceritanya kenapa saat ini kita menggunakan link, kemudian kenapa kita tidak ada bahan Japrian. Tapi kalau seandainya teman-teman memasukkan orang yang memang ada namanya ya, silakan berkreasi untuk menjapri yang bersangkutan. Itu sangat penting ya. Tapi kalau misalnya nggak ada nama sama sekali ya, kita nggak bisa memantau. Ya mungkin yang kalau bisa kita pantau adalah ketika mereka ada di grup follow up, yaitu Sukses Bersama MW, itu grup follow up. Itu kita bisa komunikasi, kita bisa japri ya, dan macam-macam, kita bisa menjawab pertanyaan. Kalau mereka melakukan pertanyaan, bisa kita japri atau bisa kita jawab di grup ya. Saya persilahkan terkait dengan turunnya jumlah prospek di setiap pekan di dalam bimbingan Kopas. Mungkin ada informasi yang menarik dari Pak Heru dan mungkin Pak Ali juga. Saya persilahkan. Karena ini nyawanya bisnis kita itu ada di presentasi ya. Silakan Pak Heru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saat ini sih sekarang ya saya juga belum bisa ngasih tambahan ilmu ya, karena memang saya juga mantau dari pemain blaster WhatsApp tuh sekarang lagi tiarap semua gitu. Jadi daripada kita kasarannya namanya kita suatu prospecting ini kan nggak ada namanya kesia-siaan ya. Tapi kalau alangkah baiknya kalau saya sekarang ini ngundang ya sebisanya, tapi dia agak eman-eman gitu loh. Karena nanti ini juga meta nanti kedepannya akan seperti kayak kemarin lagi gitu loh. Cuma sekarang meta itu sekarang saya juga sharing ke teman-teman itu lagi berbenah gitu loh. Jadi mereka juga lagi nyari keamanannya untuk meta itu gimana gitu kan. Tapi tidak masalah ya. Intinya jenengan untuk akun-akun itu jenengan silahkan aja pemanasan. Karena ini juga tadi pagi ya, kemarin ya saya dapat meta juga dengan pemanasan yang saya nggak pemanasan sih.
Cuma kemarin saya gabung ke grup, terus nggak saya apa-apain, HP juga mati. Terus kan kemarin kan agak down juga, maksudnya down dalam arti nggak ngundangnya nggak seperti dulu-dulu ya. Nah, terus HP itu saya buka, tapi di dalamnya sudah banyak grup. Nah, ternyata saya buka, itu metanya keluar, gitu loh. Berarti kesempatan kita mendapatkan meta tuh dapat lagi gitu loh. Cuma sekarang caranya sudah berbeda, nggak kayak kemarin-kemarin gitu aja. Yang saya alami sekarang ini, silahkan jenengan join ke grup-grup. Semakin banyak grup, nggak diapa-apain, yang penting akunnya itu hidup ya. Itu nanti meta akan muncul sendiri, cuma random gitu loh. Nah, kendalanya sekarang itu di verifikasi. Sekarang verifikasinya itu nggak seperti kemarin-kemarin. Nah, sekarang si meta juga dia bisa memblokir email jenengan gitu loh. Jadi email yang sudah sering kita pakai untuk potong saldo ya, potong saldo dengan email yang sama, itu sekarang nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi jenengan harus menggunakan email yang beda gitu loh. Terus identitas juga seperti kayak gitu. Kemarin saya menggunakan KTP yang sama gitu loh. Nah, KTP itu biasanya saya untuk verifikasi itu bisa, yang sekarang ini tidak bisa gitu loh. Metanya sudah muncul, verifikasinya yang belum ketemu gitu loh. Dan dapat info dari teman juga, itu meta kalau sudah potong saldo dia sudah punya kekuatan, tapi kekuatannya beda seperti kalau kita sudah verifikasi gitu loh. Dia udah agak kebal gitu loh. Jadi seandainya kita kalau nggak pakai meta itu kita mengundangnya dapat sekian, tapi dengan adanya meta terus kita verifikasi tapi tidak berhasil verifikasi, masih menunggu, itu info dari temen, itu sudah dia punya nyawa gitu loh, kuat gitu loh. Tapi di situ dia nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu saya injekan itu hampir 10 menitan ya. 10 menitan itu saya dapat 5.000 kontak. Jadi 10 menit saya dapat 5.000 kontak itu, ngeblastnya itu. Nah, untuk saat ini enggak, kita mainnya harus kalem gitu loh. Nah, itu monggo yang punya meta silahkan digunakan versi seperti itu. Jadi dipotong saldo, terus diverifikasi. Nah, pas diverifikasi itu nanti seandainya belum berhasil, nah itu buat ngundang gitu loh. Cuma ngundangnya agak kalem aja gitu loh. Dia sudah punya kekuatan. Ya celah-celahnya seperti kayak gitu aja sih. Jadi kita juga harus pinter ngambil celah-celah seperti kayak gitu gitu loh. Tapi kalau sekarang kita harus menggunakan pola-pola zaman batu gitu kan, ya bisa, tapi alangkah baiknya itu eman kalau gitu loh. Eman, ya tetap mengundang nggak apa-apa, tapi untuk menjaga mood kita kan, untuk menjaga mood kita undang. Kalau saya saran sih cuma ya jenengan harus banyak device gitu loh. Jadi yang satu untuk mengundang blokir nggak apa-apa, hidupkan lagi blokir nggak apa-apa. Tapi yang nanti yang device lain itu jenengan interaksi terus sampai nanti ketemu meta gitu loh. Nah, nanti yang sudah ketemu meta itu baru nanti jenengan undang pelan-pelan. Itu saran dari teman-teman juga kayak itu gitu loh. Cuma nanti kalau ada yang mau masuk atau tidak itu nggak masalah. Yang penting mood kita untuk mengundang itu jalan terus gitu. Itu mungkin dari saya seperti kayak gitu. Terus mungkin usul juga nggak Mas untuk ini yang prospek-prospek baru itu yang masuk dalam sukses bersama MW itu. Nah, mungkin pas endingnya, pas terakhir-terakhirnya mungkin bisa diadakan Zoom khusus. Iya. Zoom khusus untuk abu baru yang kira-kira mau join, tambah sama leader-leader di dalam itu.
Jadi nanti di leader itu kita pancing dibuatkan ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti di pertanyaan terus dari beberapa teman itu menjawab juga gitu loh. Jadi mereka Siap itu. Jadi mereka yang di dalam itu akan terpancing untuk segera ikut gitu loh. Nah, nanti terus endingnya, ayo yang mau ikut silahkan ngacung. Nah, nanti saya langsung daftarkan. Terus silahkan jenengan cari pengundang jenengan. Gitu. Itu mungkin saran seperti kayak itu. Karena dengan interaksi Zoom ini lebih kena ya. Kalau bagi saya itu dari kemarin saya dari teman-teman yang abu-abu baru yang mereka nol putul nggak tahu apa, saya saya Zoom kayak gini, mereka mau ikut Pobrons, padahal mereka nol putul gitu loh. Tapi dengan ada Zoom ini memang kuat sekali gitu loh. Nah mungkin hal-hal seperti kayak gini monggo dipraktekkan. Nah mungkin kita cari pola, karena kita nggak tahu kan pola mana sih yang kira-kira nanti pas. Nah, terus nanti kalau Zoom ada 10 dapat berapa pengundangan lumayan gitu kan. Itu aja Pak Sam. Oke. Ini ide yang sangat luar biasa ini ya. Ya, ini akan kita lakukan ya, akan kita lakukan dan akan kita siapkan ya. Saya sudah beli ini untuk Zoom ini, cuma Zoom ini cuma 100 orang yang ini. Kalau yang kemarin yang 200 orang itu nyewa. Kalau yang ini saya baru tadi beli yang langganannya Pak Heru ya, yang di Sidoarjo itu. Okay. Ya murah meriah. Tapi nggak bisa untuk live streaming YouTube, nggak bisa. Ya. Nah, insya Allah itu nanti saya akan tampung dan akan saya siapkan untuk mengadakan Zoom, termasuk nanti kita informasikan juga di bimbingan Kopas bahwa nanti setelah masuk di grup follow up itu nanti juga kita akhiri dengan Zoom untuk pertanyaan dan macam-macam secara langsung. Bagus, insya Allah kita akan lakukan. Sebelum nanti kita akan bahas kendala-kendala yang dari teman-teman ini, mungkin ada tambahan dari Pak Ali terkait dengan mengundang. Kalau saya aslinya hampir sama dengan Pak Heru, Pak. Kemarin ada meta itu seperti punya roket. Itu. Sekarang kalau nggak ada meta itu kembali ke pola zaman dulu. Undang sekian orang, tunggu 1 jam, berhenti, undang lagi. Paling banter sekali ngundang itu 10, Pak, sekarang saya itu. Lebih dari itu biasanya keblokir, pasti keblokir kalau lebih dari itu. Jadi maksimal saya 10 sekali ngundang. Jadi tinggal memperbanyak akun aja. Kalau punya akun 10 ya sekali ngundang yang bisa 100 pakai banyak akun itu. Itu aja sebenarnya kalau saya saat ini. Terima kasih. Seperti yang saya peroleh informasi juga ya dari teman-teman, dan saya sudah sampaikan juga bahwa ngundang yang aman itu dalam 1 menit itu 5 ya, 1 menit 5 WA. Kalau lebih aman itu yang tadi itu yang paling aman. Kalau yang lebih aman itu 10 WA dalam 1 menit ya. Jadi itu jadi direnggangkan waktunya, di jaraknya itu beda dengan yang kemarin-kemarin. Terus kemudian yang kedua itu adalah variasi WA agar kita tidak terdeteksi seperti robot. Ya, ada 5 jenis WA itu bisa kita kirim. Misalnya pertama kita kirim yang terkait dengan urgensi, kemudian kedua tentang komunitas, yang ketiga dan seterusnya nanti divariasi. Ya. Nah, itu sebagai solusi dan walaupun sesulit-sulitnya yang kita hadapi oleh sekalian, masih jauh berbeda dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan presentasi. Ya, tadi saya dalam perjalanan ke kantor mendengarkan Diamond dari Semarang. Besok insya Allah saya posting di grup Go Freedom yang pertama. Ya, ada seorang Diamond dari ibu-ibu ini, dia adalah tukang jahit, ya.
Dan anaknya ibu ini juga Diamond, yaitu Rahmasari, ya terkenal beliau, ya. Dan ibu ini kalau nggak salah Ibu Putu siapa gitu ya, nah, saya lupa namanya. Itu beliau menyampaikan pengalaman yang paling pahit, ya, yaitu ketika beliau itu diundang oleh kepala sekolah. Nah, terus kemudian rapat itu dilaksanakan jam 11, kemudian jam 9 itu diharapkan mereka itu sudah, para peserta rapat sekolah itu sudah datang, terus kemudian diadakan presentasi. Sebenarnya Bu Putu ini sudah menyampaikan untuk keberatan, jangan dilaksanakan di sekolah, ya, tapi dilaksanakan di rumah. Tapi karena kepala sekolah maksa, akhirnya ya terpaksa kemudian beliau datang, ya, dalam perjalanan yang lumayan jauh, ya, dari Semarang ke Demak kalau nggak salah, ya, saya lupa. Terus kemudian baru mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, itu kemudian langsung interupsi, salah satu di antara bapak itu interupsi Bu, ya. Interupsinya ini sangat menyakitkan hati. Ibu yang keluar atau saya atau kami semuanya ini yang keluar, ya. Jadi interupsinya itu langsung begitu, bukan kok ini apa, ini MB atau ini apa, bukan, tapi interupsi, Ibu, apakah Ibu yang keluar atau kami yang keluar, ya. Akhirnya kemudian beliau sampaikan, mohon maaf kami yang keluar. Nah, itu yang sangat menyedihkan. Ya. Kalau kira-kira Bapak Ibu mengalami seperti itu, kira-kira lanjut enggak, ya? Dan alhamdulillah karena mentalitas beliau itu luar biasa, beliau saat ini menjadi Diamond, ya. Anaknya juga menjadi Diamond. Oke, sekalian, nanti kalau ada ide-ide yang lain, tolong saya catat dan saya tampung, ya. Kemudian saya akan bahas masalah kendala, ya. Tolong nanti teman-teman yang lain juga bisa membantu, bisa nambahi. Tadi dari Pak Misbah bahwa metanya hilang, ya, dan apa namanya yang sudah di grup bimbingan Kopas kemudian mereka keluar, ya. Dan seperti itu adalah sesuatu yang biasa itu sudah dialami oleh bukan hanya Pak Misbah, ya, tapi semuanya juga mengalami demikian, ya. Kalau misalnya kalau dari Dokter Sigit misalnya orang yang sama sekali nggak kenal, ya, orang sama sekali nggak kenal, kemudian kita masukkan 50 orang di dalam grup bimbingan bisnis, kemudian ada separuh itu masih tersisa, itu sudah luar biasa, ya. Itu sudah luar biasa. Kalau masih 25, itu kan berarti kalau 50 kan 25. Kalau misalnya ada seperempatnya, itu yang masih wajar, ya. Jadi misalnya paling gampang misalnya ada 100 orang, ya. Terus kemudian ada 50 orang yang keluar di bimbingan Kopas, itu masih bagus, ya. Tapi kalau 75 orang itu keluar, masih ada 25 orang masih standby di situ, ya, itu normalnya seperti itu, ya. Jadi biasa aja sekalian, ya, Pak Misbah, ya, Pak Misbah ini kan masih baru, jadi masih kaget, ya, beliau, ya, kaget kalau misalnya mengundang secara sulit terus kemudian mereka keluar seperti itu. Itu beda dengan orang yang sudah kita kenal, ya. Misalnya saya ngundang orang yang saya kenal, kemudian dia masuk di bimbingan Kopas, mereka tidak keluar. Tapi masalahnya mereka juga tidak baca, ya. Itu juga saya alami, ya. Jadi biasa aja Pak Misbah, dan itu dialami oleh semuanya orang, ya. Dan di antara mereka mesti suatu saat mesti ada yang gabung MW, itu mesti, ya, itu mesti. Terus nanti solusinya belakangan, solusinya belakangan. Ini solusi secara umum dulu. Kemudian Pak Muklis Darwo ini ABO lama belanja tapi belum dapat PV, ya, merasa belanja 5 bulan ternyata mereka mengharapkan sudah mendapatkan bonus, ya.
mendapatkan bonus. Nah, ini perlu mungkin saya di bimbingan training passive income perlu saya tambahi ya informasi ini bahwa mereka ini tidak bisa mendapatkan bonus kalau kecuali mereka itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Ya, baik itu PV pribadi maupun PV secara grup. Ya, insya Allah nanti saya akan tambahi. Sebentar saya tulis. Ya, termasuk ini, termasuk apa ya? Termasuk untuk mendapatkan 3% itu perlu berapa PV, kemudian 6% berapa PV, itu ternyata juga banyak yang belum tahu. Ya, insya Allah nanti saya akan tambah juga. Ya, persentase PV. Tapi kayak ini kok kartun nano. Oh, pingsan ini. Ah, kayak tinggi ya. Kayak pulang, Mbak. Bu Sitiram lah. Nah, tak matikan aja ya. Ya dia Bu. Oke, terus kemudian Pak Marzuki mungkin ada di obrolan nanti saya lihat. Kalau Bu Nur Inayah ya, belanja minta dibelanjakan ya. Terus kemudian dia selalu belanja di akhir bulan ya. Ya nggak apa-apa, sabar aja Bu. Ya. Masih lumayan dapat PV daripada mereka tidak belanja juga mereka bahkan mungkin muntaber ya, mereka muntaber. Masih dapat PV, masih bisa dilayani. Ya memang tidak semuanya orang mempunyai keinginan untuk sukses di bisnis MB ya. Maunya kan sukses tapi tanpa kerja ya. Itu impian yang tidak mungkin terjadi ya. Tidak apa-apa dilayani dan sabar itu untuk melatih kesabaran Bu Nur Inayah ya, dan semakin mentalitas kesabarannya semakin tinggi akan semakin sukses. Kemudian ABO yang mau melanjutkan S2 ya, ini tergantung kecenderungan pribadi ya. Yang tahu adalah Ibu Patmi siapa itu ya, itu beliau yang tahu apakah S2-nya itu dalam rangka untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, terus kemudian nanti mendapatkan uang gaji yang lebih tinggi, ya, atau melanjutkan S2 itu dalam rangka untuk agar bisa, atau urusannya adalah urusan akhirat, ya. Kalau urusan akhirat saya nggak berani, saya anjurkan untuk mengambil S2. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan misalnya jadi kepala sekolah atau nanti derajatnya lebih tinggi, kenaikan pangkat lebih tinggi, dan nanti ujung-ujungnya ada kenaikan kenaikan gaji, saya yakin tidak seimbang dengan kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis MB ini dengan serius. Ya, kalau urusannya adalah uang, saya bisa memberikan nasihat untuk untuk serius di bisnis MB. Nggak perlu S2, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan pendapat saya ya, kalau Bapak Ibu menanyakan pendapat saya. Ya, kalau urusannya uang atau urusannya UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kalau urusannya akhirat ya, yang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masalah dunia, ya saya persilahkan untuk melanjutkan S2 kalau itu memang tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk sekedar pangkat dan uang. Ya. Kemudian Bu Dewi, ya, ABO nggak belanja, ya, nah ini udah biasa, ya, ABO nggak belanja ini sudah belanja sekali, 2 kali belanja, kemudian muntaber itu juga biasa. Ya, saya frontline saya pertama 63 orang, ya 63, terus kemudian sampai sekarang itu masih sisa 3, tapi dari itu yang jalan hanya 2, yaitu Pak Samaun dan Pak Ali, ya, dua-duanya komentor. Ya, sedangkan yang satunya itu
La yahya la yamut, nggak hidup nggak mati ya, nggak belanja juga ya, tapi masih memperpanjang keanggotaannya ya. Ah, kalau seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau cara memotivasi, ada orang yang mudah termotivasi, ada orang yang sulit untuk termotivasi. Tapi yang paling mudah untuk membuat orang termotivasi itu adalah hadir di sick day. Ya, kalau hadir sick day susah, ya, atau misalnya mengalami kesulitan, ya paling tidak seperti yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian adalah kirim WA dari CA Academy itu di Japri ke mereka. Mereka membaca atau tidak nggak masalah, ya. Karena bisa jadi suatu saat ketika mereka senggang, ya moodnya lagi bagus, ya lagi happy, kemudian membaca, ternyata dari situ kemudian timbul semangat, ya bisa jadi, ya. Karena seperti kejadiannya Pak Sulaiman, ya kemarin di Senayan City di Jakarta yang ada acara rally God Hell itu kan satu kamar dengan saya, ya. Pak Sulaiman itu dulu ketika masuk bimbingan bisnis yaitu BTD, itu beliau itu nggak baca materinya itu, ya, nggak baca, nggak gubris, ya. Selain beliau juga sibuk. Nah, ternyata ketika beliau itu ada waktu senggang, kemudian beliau itu iseng-iseng baca, ternyata kemudian menjadi tertarik, ya. Dari ceritanya Pak Sulaiman ini saya juga kemudian berpikir, ya, berpositif thinking agar apa? Agar tidak kemudian menganggap bahwa orang yang orang yang saat ini tidak aktif itu kemudian tidak menutup, bisa jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat itu beliau itu bisa aktif, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Sulaiman, ya, sampai beliau kemudian karena suksesnya beliau kemudian keluar dari perusahaan, ya, ekspedisi yaitu ekspor impor, beliau menjadi seorang manajer. Ya, ini pelajaran bagus sekali ya dari Pak Sulaiman kemarin ketika ngobrol-ngobrol itu, ya. Kemudian tadi Pak Misran tentang pola ngundang, ya, tadi sudah dijawab. Intinya jangan berhenti untuk mengundang, ya. Cuma kalau dulu gaspol, ya sekarang gasnya pelan-pelan aja, ya. Dan tetap kita harus memperbanyak atau menernak akun WA, ya. Kemudian masuk ke banyak grup, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, ya. Kalau dulu pertama kali training passive income kan saya kasih link grup-grup itu, ya. Kalau dulu untuk manasi cukup dengan itu, ya, dan itu sudah aman. Ternyata dengan perkembangan WA kekinian ternyata itu tidak cukup, ya, tapi lumayan itu bisa memanasi WA kita, ya, agar lebih aman dari pemblokiran. Kemudian sekalian, selanjutnya saya akan sampaikan solusi totalitas, ya, solusi totalitas. Ini bukan solusi dari saya, tapi solusi saya mendengarkan audio-audio yang saya peroleh itu, yang dari N21, ya, yang saya share kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Solusi totalitas atas semua masalah yang kita hadapi, apakah ABO itu tidak belanja, kemudian ABO itu muntaber, mundur tanpa berita, atau sulitnya prospek, ya, atau sulitnya mereka gabung MW, atau ABO yang tidak berjalan, ya, terseok-seok, ya, terus ABO yang tidak termotivasi dan sebagainya. Nah, solusinya adalah ada 3 secara umum, ya, dan itu juga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan audio mesti juga mengetahui. Yang pertama adalah mendengarkan audio, ya, mendengarkan audio dari para leader, ya, itu minimal 2,5 jam seperti yang Bapak Ibu sekalian tulis di surat
bukan surat, tapi apa itu namanya, keputusan itu, ya. Apa yang kemarin ditulis, misalnya saya nama ini, terus kemudian memutuskan break SP tanggal sekian, tahun sekian itu, ya. Jadi solusinya, ya, itu adalah mendengarkan audio. Katanya Pak Dokter, statistik secara internasional, ya, di MW, kalau kita mendengarkan 1 jam, ya, maka kita masih berada di MW. Artinya kita tidak muntaber. Kalau kita tidak mendengarkan sama sekali, ya, kita akan muntaber. Tapi kalau kita mendengarkan 2 jam, ya, 2 jam, maka bisnis kita akan mulai berjalan. Ya, kalau kita mendengarkan 3 jam sampai 5 jam, maka bisnis kita ini akan melaju kencang. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Dokter. Pak Dokter pun juga sumbernya berasal dari N21, dan N21 adalah sumbernya adalah sesuatu yang terjadi di seluruh dunia, ya, MW di seluruh dunia, karena MW karena N21 adalah tersebar di seluruh dunia, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mengingat apa yang Bapak Ibu sekalian tulis, ya, bahwa Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan audio minimal 2,5 jam, ya. 2,5 jam itu minimal. Kalau Bu Mariani lebih dari itu, ya, yang beliau sampaikan. Baik itu audio yang ada di grup Go Silver Producer, ya, atau yang ada di BSM, ya, bisnis spot material, ya. Nah, itu didengarkan, dan kalau misalnya sudah selesai atau masih kurang, itu diulang-ulang, ya. Kan baru sekarang sudah mendengarkan, ya, bahwa ada Pak Samuel Ginting atau siapa itu, ya, lupa saya. Itu beliau mendengarkan satu audio itu kadang-kadang diulang-ulang, ya. Terus kemudian yang kedua, solusi totalitas kedua agar masalah-masalah itu selesai, ya, dan kita mudah untuk menjalankan bisnis MW adalah membaca buku yang direkomendasikan minimal 30 menit, ya. 30 menit. Terus kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menghadiri pertemuan-pertemuan. Kalau di N21 istilahnya pertemuan-pertemuan. Karena beliau mereka mempunyai banyak pertemuan, ya. Kalau kita kan hanya SIGD, ya. Kalau kita hanya SIGD yang 1 tahun 2 kali, dan WID, kalau WID ini secara online, ya. Tapi yang dimaksud dengan pertemuan itu mereka punya BBS, punya weekend, ada macam away weekend dan sebagainya, ya. Dan kita memang kekurangan, ya. Kita kekurangan dibandingkan dengan mereka, ya. Jadi Bapak sekalian, lakukan 3 itu untuk menyelesaikan apapun masalah Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu mempunyai bisnis yang terus berkembang, ya. Dan itu juga saya lakukan, ya. Bapak sekalian, saya lihat ada beberapa teman yang belum mengisi SIGD itu, ya. Mungkin masih ada beberapa waktu untuk bisa hadir di SIGD, dan itu adalah sesuatu yang, karena itu sistem adalah sesuatu yang wajib dilakukan, ya. Oke, Bapak sekalian, itu kemudian saya akan lihat obrolan secara sekilas. Hadir kalau begini ini nggak perlu. Oh, nggak ada pertanyaan, ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditambahi? Bapak sekalian, mungkin dari para komentar, Pak Bambang, Bu Mariani, Pak Muklis, Pak siapa yang hadir ini, ya?
Pak Ali Rifai, silakan. Pak Haryanto. Saya Atau ada Pak. yang mau ditanyakan? Nggih, monggo silakan Bu Mariani. Ya, mungkin ini bisa berbagi, khususnya Pak Iwan tadi. Pak Iwan tadi mendengarkan cerita. Pengalaman saya selama 1 bulan ini, saya melakukan, ya seperti katakan tadi sama Pak Sam itu, saya memang mendengarkannya itu rata-rata 3 jam ke atas. Ya mungkin karena saya sudah pensiun di rumah banyak waktunya, jadi saya gunakan itu dan saya merasakan bahwa itu seperti ada sesuatu untuk melakukan ini melakukan itu. Termasuk saya membuat grup itu karena sebelum berjalan saya sudah dulu untuk melakukan itu karena percaya banget dengan kata-katanya Pak Dr. Sigit tentang mendengarkan video, dan saya melakukan ini benar seperti ada sebuah dorongan untuk melakukan ini melakukan itu, sehingga grup saya itu Bronze saya buat grup dari Pak 1 sampai 2 ya ulang. Dan saya memantau mereka. Saya disiplin melakukan seperti itu sampai ada satu di grupnya Bu Sri itu sampai dapat aboba 2, satunya lagi dapat aboba 1 sendiri. Ya itu tadi cuma karena saya tidak paham kalau sepanjang 1 bulan bisa menambah anggota ini, saya tidak begitu paham. Nah, saya lihat bahwa yang tidak bergerak memang saya pantau itu kurang disiplin terhadap mendengarkan audio itu. Jadi kalau audio hanya 1 ya begitu-begitu aja. Tapi kalau mau mendisiplinkan diri lebih, jadi minimal 3 itu tadi, 3 jam, bisa dari audio, bisa dari BSM itu. Nah, itu yakin deh, ada perubahan banyak dalam diri kita. Nah, sebagai leadernya misalnya ini di satu grup itu, bikin grup dan bisa kita bagi di situ. Berbagi pengalaman dan itu sangat membantu. Dan yang biasanya berprestasi itu yang aktif. Yang tidak aktif itu nggak pernah. Nah itu juga ya cuma kita kan batas hanya mengingatkan saja. Semuanya terserah yang bersangkutan jadi supirnya. Tapi kita sebagai upline, nah saya kalau saya memantau kalau tidak ada grup yang bisa mengkoordinasikan begitu, itu agak kesulitan. Seperti ada pertanyaan dari siapa itu di grup, mungkin Pak Sam nggak lihat, sampai mengatakan bahwa mana bantuannya ya secara nyata. Nah, saya cuma menjawab bahwa memang bantuannya tidak berupa ikan, tapi kan berupa kail aja. Ya itu. Muncul pertanyaan, nah kalau kita sebagai leadernya misalnya memberikan kesempatan buat grup untuk koordinasi, saling motivasi, nah itu saya kira lebih bagus. Itu pengalaman saya. Ya terima kasih Mas Sam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu pengalaman dari Bu Mariani. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan audio yang saya share di grup Go Silver Producer, itu sudah otomatis sudah itu. Mendengarkan itu otomatis. Besok itu nanti saya share yang dari dari Bu Putu yang penjahit yang diamond itu bahkan beliau itu kena kanker
yang harusnya operasi itu tidak operasi hanya karena dia ini ikut MB, ya, dia ikut datang ke seminar. Karena di dalam besok mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dengarkan sendiri, beliau di grupnya itu ada seorang dokter yang mengambil spesialis S3, spesialis yang spesialis apa gitu, beliau juga nggak tahu namanya. Nah, ternyata ketika kita sedang ada di dalam suasana yang semangat, ya, dalam suasana seminar yang semangat, kemudian vibrasi positif yang sangat banyak, seperti anggap aja seperti malam hari ini, ya, itu ternyata itu bisa membunuh sel-sel kanker yang bisa merusak tubuh kita itu, ya. Jadi kalau kita selalu bahagia, kita selalu berada di lingkungan positif, ya. Nah, itu ternyata Bapak sekalian itu sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik kita juga, selain kesehatan mentalitas kita. Nah, Bapak sekalian, saya menyadari bahwa walaupun Bapak sekalian itu berada di grup, dan ini grup yang sangat serius untuk benar-benar bisa sukses di MB, tapi saya menyadari juga dari tidak menonton audionya satu, saya gitu, ya. Kok dari ada yang tidak membuka beberapa hari. Ya, kalau satu hari aja kita tidak buka, ya, maka kita bermasalah. Bermasalahnya apa? Kita mempunyai hutang untuk mendengarkan yang kemarin-kemarinnya, ya. Dan salah satu juga termasuk di antara yang menjadi solusi itu adalah, solusi apapun yang kita hadapi di dalam mengembangkan bisnis ini adalah menuntaskan semua materi yang ada di grup CA Academy. Itu juga sangat-sangat penting, ya. Itu sangat-sangat penting untuk memberikan isi pemahaman kita, ya, dalam mengembangkan bisnis MB ini. Jadi secara integral, intinya bagaimana kita mengisi otak kita, ya, investasi dari ke atas, kemudian dari situ kemudian timbul semangat, dari semangat itu kemudian timbul action, dan action itu akan menghasilkan kesuksesan, ya. Share-nya Bu Mariani, ya. Jadi tadi sudah jelas sekali bahwa kalau di jaringan kita itu mereka semangat untuk mendengarkan audio, mesti ada perkembangan di bisnisnya. Mereka yang pasif, yang tidak mendengarkan, yang cuek, ya, cuek katanya, ya, itu bisa dipastikan mereka tidak akan berkembang. Ya, mereka yang mengeluh, ya, ini dari pengalaman, kalau banyak mengeluh karena mereka tidak punya impian yang besar, ya, sehingga semangatnya turun, dan kemudian karena semangatnya turun, banyak bocor itu, yang mereka harusnya mendengarkan audio, menonton video-video motivasi, ya, terus kemudian membaca buku dan sebagainya, tidak dilakukan, maka banyak bocor, tidak jalan. Kalau tidak bisa berjalan, bisa sampai ke tujuan, ya. Nah, terima kasih sekali. Silakan kalau ada yang mau sharing yang lainnya. Ini saya perpanjang nggak apa-apa sampai jam 9:30 Ya, ya. Pak. Siapa? Ini mau ya sekedar mengingatkan. Oke, silakan Ambang. Oke, makasih Pak Sam. Mengingatkan, saya mengutip dari yang tadi disampaikan Pak Sam, Arif RH untuk ngetuk mangkok, kemudian lempar dadu, kemudian juga yang pernah disampaikan oleh mantan platinumnya Pak Sam, Pak Yanto juga gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu baper. Jadi kalau misalkan mengundang ataupun yang sudah bersedia masuk ke bimbingan kemudian keluar, udah senyumin aja dan skip, nggak usah dipikir. Kalau dipikir itu menggerogoti pikiran kita, malah ya udah biarin aja. Ya mereka ya kita cuekin aja. Kita tetap aja mengundang, ya seperti yang disampaikan Pak Heru. Kalau ada meta ya kita gunakan meta, nggak ada meta ya gimana caranya kita. Yang penting tetap mengundang
dan juga disampaikan oleh Pak Dokter, jangan sampai Betul. jangan sampai berhenti itu. Ya, tetap mengundang. Betul. Berhenti. Dan kalau misalkan tadi mengeluarkan peserta, kalau misalkan masukkan peserta 100 ya, kemudian yang keluar 100 nggak masalah, masih ada kita. Tapi kalau yang keluar 101 lah, ini yang jadi masalah katanya Pak Dokter Tito. Sampaikan ke Pak Kozin kan gitu ya. Nah, Betul. tetap semangat, nggak usah terlalu ya kepikiran, tapi nggak usah terus terlalu lama apa ya istilahnya itu, fokusnya ke situ. Udah kita alihkan yang lain, bisa membaca buku, bisa mendengarkan audio, kirim undangan lagi seperti itu ya. Sharing itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nasihat yang sangat bagus sekali ya dari Pak Bambang, dan ini bukan nasihat untuk Bapak Ibu sekalian ya, tapi juga untuk nasihat untuk saya ya, karena memang perlu saling sehat menasihati ya. Kalau apa namanya watawasobil sober itu kan bukan hanya ustadz kepada santrinya ya, tapi juga santri itu juga kadang-kadang perlu mengingatkan ustadznya gitu ya. Jadi mentor juga perlu diingatkan ya. Jadi sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi jangan fokus kepada masnya, tapi fokus kepada apanya? Kepada kesuksesannya. Ya, kalau di audio itu kan ada kalimat yang begini. Ya. Kata dari siapa itu Bambang ya yang bilang kamu mau, kan ini kan ABO-nya jaringannya itu kan ngeluh aja. Iya. Kamu mau uangnya atau mau mengeluhnya gitu. Siapa itu audionya, siapa itu kan banyak yang saya dengarkan, lupa saya. Ya mungkin Bapak Ibu juga mendengarkan itu ya. Jadi kita fokusnya kepada kesuksesannya, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Ya. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu juga akan dihadapi oleh ABO yang lain, teman-teman yang lain, leader yang lain, juga mentor yang lain. Karena apa? Ya, karena orangnya, prospeknya juga sama, ya manusia, ya, juga di Indonesia, juga di luar negeri, semua kejadiannya tidak akan berbeda. Sehingga obatnya, ya, terapinya juga sama. Ya, terapinya apa? Mendengarkan audio, ya, terus kemudian membaca buku yang direkomendasikan, hadir pertemuan, ya, hadir pertemuan itu sangat penting, ya, sangat penting, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang ikut program kemudian menganggap itu nggak penting, ya nggak apa-apa, tapi sulit untuk bisa sukses di MW, ya, sangat sulit. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa kita akali, ya, misalnya kalau misalnya pernikahan keluarga inti kita kan nggak bisa ya, atau misalnya ada orang tua yang sakit gitu kan, itu kan sulit untuk ditinggalkan, ya. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah yang itu bisa diatur waktunya, maka sick day harus kita lebih utamakan. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ada tambahan yang lain? Kalau pertanyaan nanti next ya, Zoom berikutnya. Ini banyak teman-teman yang belum menyampaikan hal-hal yang mungkin jadi ganjalannya. Ada dari Pak Ali mungkin? Dari saya Pak. Oke. Silakan. Oke. Untuk masalah mengundang, bisa jenengan menggunakan WhatsApp yang berbayar. Itu jenengan bisa klik di profil ya. Itu ada tulisan promosikan. Itu bisa menggunakan itu juga nggih. Yang penting jenengan siapkan dana. Oh itu ya Pak. Saya kemarin ada apa tapi tak silang aku opo ya. Ya. Iya. Jadi jenengan yang pegang HP monggo silahkan, jenengan mungkin yang baru ya, yang belum tahu monggo silahkan klik WhatsApp-nya itu ya. Klik, terus lihat profil, di setelan ya. Setelan. Nah, terus itu kan ada tulisan mempromosikan.
Ada nggak yang ada bagikan terus promosikan? Profit. Nah, di atas itu loh. Kan ada nama jenengan, terus kategori bisnis. Nah, itu di atas itu kan ada promosikan. Beriklan ya? Ya mungkin di lain mungkin juga ada beriklan juga. Kalau punya saya promosikan nih. Itu WA bisnis, Pak Heru? Ya, di WA bisnis. Terus jangkauan hingga 460.000 akun. Ya. Mulai dari ini berarti ke akun WA yang ngirimnya. Ya, jadi itu solusi lain ya. Maksudnya bagus ini. Solusi lain kita mengundang itu nggak pikir repot-repot, yang penting jenengan siapkan dana, gitu lah. Jenengan siapkan dana, sesuaikan dengan kebutuhannya, gitu lah. Jadi dengan menggunakan fitur itu jenengan bisa disetting sampai seminggu. Nah, mantep ini. Itu siap. Per hari dananya itu 15.586 per hari. Iya, sampai sebanyak 460.000 orang akun WA. 498 akun. Yeah. Untuk teknisnya jenengan masih mengulik ya. Jenengan mengulik sendiri. Nanti di sana jenengan akan menemukan seperti kayak ABS. Jadi nanti umur berapa yang mau dikirimin, ya. Seperti gitu. Cuma kalau ini linknya nanti langsung ke WhatsApp jenengan, gitu loh. Oh ya, kalau misalkan dijawab ke masuk ke WA kita ya. Nah, nanti otomatis dia kalau di situ kita tinggal mengganti aja untuk profilnya, gambarnya itu jenengan menggunakan kata-kata aja, dibuat kata-kata. Mungkin ya kabar saya sudah sharing sama Pak Sam itu, dicari rekan bisnis terbatas 5 orang segera. Nah, gitu kan. Jadi mereka yang membaca itu, mereka akan ngeklik gambar itu terus masuk ke WhatsApp kita. Nah, nanti dari WhatsApp kita terus kita langsung secure people. Kita japri. Nah, nanti langsung eksekusinya masuk ke link grup. Nanti kita minta nama sama kota. Kayak gitu aja. Bagus ini. Masalah ini hampir kayak IPA itu ya, hampir kayak sama Facebook Ad itu yang kayak Bu Maryani itu. Bu Maryani masih online? Masih, Pak. Oh, oke. Kayak itu Bu, tapi ini melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp dan jangkauannya kalau 15.000, kemudian untuk 460.000 akun, itu murah sekali itu. Ya. Ini bagus sekali ini. Dan nanti kalau ini ini juga menggunakan skill ini ya, untuk apa? Kata-katanya itu ya, terus sama gambar. Jadi kalau di sini saya sebagai nggak paham, maksudnya untuk kata-kata marketing itu saya belum paham, tapi arahnya ke sana gitu loh, biar mereka itu ngeklik. Karena nanti si aplikasi ini nanti dia akan mencarikan prospek itu ke Instagram sama Facebook, gitu loh. Dan ini lebih mudah daripada kita menggunakan FB Ads, gitu loh. Iya, betul. Menggunakan karena setiap ada akun WhatsApp bisnis itu pasti ada itunya, gitu loh. Nah, kalau pengen coba-coba dulu. Dicoba-coba dulu. Kalau kita kehilangan 15.000 per hari itu juga nggak apa-apa kan, 16.000. Daripada kita pusing-pusing kasarannya untuk saat ini ya. Kita mikirin pemanasan, keblokir. Itu solusi. Kalau sama nggak ada blokir ini, Pak? Kalau ini nggak ada blokir. Yang keblokir nanti nganunya dompetnya, Pak.
Dompetnya keblokir. Wah, ini bagus ini. Kan harus sudah nyoba kalimat yang ini. Ya untuk kalimatnya saya belum menemukan yang pas ya. Mungkin Ya, dari untuk kalimat teman-teman ini yang pas ya. Mungkin dari teman-teman ini mempunyai ikut andil lah, mempunyai memberikan ikut andil lah. apa itu pikirannya untuk main ke sini gitu loh. Dan nanti mungkin dari Pak Asam bisa milih-milih. Oh ini pakai yang cocok ini cocok ini. Jadi Pak Asam nggak mikir sendiri gitu loh. Pak Asam nggak mikir sendiri gitu. Oke, Pak Heru sudah hebat, Pak. Lah, Pak Heru sudah masuk ini bisa Menggema. Ini ekonya coba. Menggema. Ini Eko. Matikan bunyi bisukan, coba. Sudah Halo? masuk. Sudah nggak bunyi punya saya? Sudah enggak, Pak? Oke. Ya, coba sekarang Pak Heru teruskan. Pak Heru yang sudah mencoba itu selain kata-kata bisa nggak yang di istilahnya diiklankan itu dalam bentuk video? Bisa itu. Bisa. Bisa. Itu kan itu kan di situ ada mulai itu di bawahnya itu ada pilih media lainnya. Nah, gitu. Tinggal milih ada foto sama video. Iya, saya coba tadi sudah. Nah, ada foto sama video, terus juga bisa katalognya kita iklanin. Jadi kalau jenengan WA bisnis itu punya katalog, katalognya itu ada apa? Bisa diiklankan gitu loh, katalognya. Nah, barangkali kalau misalkan video ini saya dulu pernah yang di FB Ads. Enggak, tapi yang gratisan dulu itu kayaknya yang menarik kalau kita iklankan itu videonya itu loh, entrepreneur itu loh, apa ya entrepreneur kalau nggak salah. Nah, itu iya, entrepreneur. Itu menarik itu untuk ya, tapi kebetulan yang situ nggak ada yang nyantol sih, cuman banyak yang lihat banyak gitu. Nah, barangkali sementara sebelum menemukan kalimat mungkin mencoba 5 hari mungkin bisa di-upload yang itu. Kalau saya saran saya gini, jenengan di sini kan ada sekitar 55 ya. Seandainya mau mencoba-nyoba, jenengan sekarang silahkan membuat satu persatu dulu, gitu loh. Nah nanti dari persatu nanti pas ada Zoom kita share lagi. Oh punya saya dapat ini, nah, berarti kita mencontohkan ke yang ini, gitu loh. Nah nanti kalau ada yang kesulitan, dari Pak Sam nanti mengumpulkan gitu loh. Kira-kira yang paling bagus yang mana gitu loh. Iya bagus ini. Selain itu bisa ini Pak Heru dan teman-teman bisa melihat Facebook. Di Facebook kan juga sering ada iklan ya. Itu kalimat-kalimat yang menarik bisa kita screenshot ya. Terus kemudian nanti kirim ke grup ini, grup kita di Probron ini. Ya. Ini bagus sekali, saya baru tahu ini. Kalau lihat ini potensinya sangat tinggi ini. Ya. Karena dengan modal segitu ya, mungkin kalau nggak mampu ya mungkin tidak tiap hari ya. Tapi jangkauannya 15.000 kemudian sampai ratusan ribu kayak itu murah itu hitungannya. Kalau sama dengan FB mungkin Pak, minimalnya 5 hari kayaknya. Ini belum dicoba, bisa jadi. Ini di bawahnya itu bisa kok. Bisa. Disesuaikan dengan dana. Mencoba ini materi yang di-share gitu loh. Tinggal itu aja. Terus ini juga nanti linknya kalau jenengan gini. Kalau jenengan mau cari prospek juga, mungkin pakai media gratisan, jenengan silahkan membuat link grup sendiri, terus dimasukkan, ditempelkan di komen-komen Facebook itu. Nah, nanti kalau udah masuk ke grupnya kita, habis itu nanti kita japri, terus kasih link baru untuk mingguan bimbingan Kopas. Itu bisa juga. Iya. Link kita yang buat baru kita tempelkan aja gitu. Berarti kalau ada orang ngeklik di grup itu otomatis masuk ke linknya kita gitu loh. Kalau kita masukkan linknya yang mingguan itu, ya pasti hilang itu nanti
Sekarang kita link bulan depan baru dibuka, nanti nggak bisa ngeklik gitu loh. Iya. Iya. Saya penampungan. Oke, penampungan, oke. Kalemnya pelan-pelan bisa kayak gitu. Betul. Wah, ini luar biasa ini barokahnya Zoom. Terus ini terakhir kan kita nanti akan ada Zoom lagi ya. Ini jam 9:30 pada teman-teman yang wilayah timur ya, nanti kemalaman. Teman-teman yang belum mempunyai, dulu kan saya membuatkan itu ya, apa namanya, link ketika kita klik kemudian orang itu daftar. Masih ingat Pak Bambang dan teman-teman? Ingat Pak. Iya, nanti yang teman-teman baru nanti tak kasih contoh di grup lah. Nah, itu nanti teman-teman yang ada di grup Probron yang belum punya, nanti kami buatkan. Ya. Nanti kami buat. Ya, saya sudah minta ke admin saya yang dulu yang pernah saya kontrak 1 bulan 2 juta itu untuk ngajari, dan saya sudah bisa. Jadi saya bisa buat sendiri sekarang. Wow, mantap. Iya, dan itu hanya untuk Probron ya. Kalau yang lainnya terbatas karena ya agak sulit. Iya. Ya karena sulit itu saya berani bayar 2 juta itu. Oke, cukup ya? Ya, Pak. Cukup Bu Mariani? Iya Pak, udah. Cukup ya? Iya berkumpul sama Pak Bambang nanti saya Pak. Nih. Insya Allah karena ini apa namanya Zoom ini cuma 100 orang ya, nanti insya Allah kita akan lebih fokus banyak diskusi untuk mencari terobosan di grup ini ya, di grup Probron ini, dan nanti hasilnya bukan hanya untuk Probron yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya ya. Kita bisa berbagi ilmu dari grup ini. Demikian Bapak sekalian, terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, Allah menolong kita terhadap apa yang menjadi impian dan cita-cita mulia kita ya, dan jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita masing-masing ya. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian dalam kondisi fit ya, dalam kondisi sehat, penuh semangat, dan insya Allah kita akan bertemu di Zoom berikutnya dan juga akan bertemu di Sigday ya, yang kurang 1,5 hari, 1,5 minggu lagi. Terima kasih, mohon maaf ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai. Terima kasih Mas Heru. Ini saya udah coba langsung ini. Udah langsung untuk 10 hari. Insya Allah. Mantap. Mudah-mudahan ada hasil. Mantap. Ini namanya Probron sini. Ini yang bagus ini harus langsung ditindaklanjutkan, Kai. Iya, kalau Probron tinggal nunggu verifikasi nih, sudah dibayar, tinggal nunggu verifikasi. Apa yang tadi Mas Heru Satya sampaikan itu saya langsung action aja tuh. Oke, mantap. Insyaallah. Nanti untuk hasilnya bisa di-share di ini ya, Probron ya, biar nanti teman-teman hasilnya kayak apa gitu hasilnya gitu loh. Oke, saya tunggu. Iya. Ya, saya tunggu sharing dari Pak Iwan ya. Oke. Saya keluar ya semuanya ya, saya tutup semua ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.